waktu itu saya punya pemikiran. Waktu saya lihat di TV kan, ada seorang, saya lupa namanya, tapi dia lulusan S2 di Australia. Dia fisiknya kayak saya, tapi dia lebih ini, kayak di kursi roda kan. Dan itu saya termotivasi. Kalau dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, akhirnya dari situ saya mulai bangkit, saya mulai nge-push diri saya sendiri untuk lebih berani lah ngadepin hidup. Yang pengen saya sampaikan itu sebetulnya simpel aja sih. Saya pengen orang itu, kalian itu tekunin apa yang kalian suka, tekunin dan fokus, itu aja kuncinya. Kalau kalian tekunin apa yang kalian suka, kalian fokus, kalian akan dapat apa yang kalian mau di suatu hari nanti. Kita bersama dengan Mas Bima. Mas Bima. Kalau nama panjangnya Mas? Bima Rizky Pratama. Oh, Bima. Bima Rizky Pratama. Bima Iya. Rizky Pratama. Rizky Pratama. Ini umur berapa sekarang, Mas? Umur 24. Oh, 24. Seumuran. Aku lebih adik berarti. Lebih ada ya. Ngaku-ngaku dari tadi bintang tamu pertama ya. Mas Bim boleh mungkin Emang. diturunin aja, diginiin boleh. Maskernya boleh turunin. Nah, inilah sosok inspiratif kita, guys. Ah. Bima ini masih baru lulus dari kuliah Oh iya. Iya, lulus tahun lalu. tahun lalu ya. Kuliahnya di Politeknik Negeri Batam. Oh, Poltek. Iya. Anak ini rupanya ya. Oke, Bima dulu jurusan apa? Dulu jurusan Teknik Informatika, prodinya Multimedia dan Jaringan. Oke. Oke. TI anak TI. Oh, Ya. temennya geng kita. Oh iya. Temannya Tribun sini ya, bukan Tribuners ya. Oh, tapi Tribuners bisa aja teman-temannya Bima lagi nonton nih. Iya, benar. Siapa tahu anak-anak Ah. Poltek lagi nonton ya, Bim. Iya. Bim, kalau Bima sendiri memang dari Batam, lahir di Batam. Lahir tuh di Klaten, Jawa Tengah. Oh, lahirnya di Klaten. Klaten. Asli Jawa. Kita Jogja kita. Kita ngaku-ngaku aja lu. Iya, sorry, Kak. Merantau juga ke Jogja. Iya. Kami dulu sekolahnya Di Jogja, di Jogja. iya, Kalau iya, saya iya. SMA, kalau dia di Kuliahnya. gitu. Deket Bim. lah. Deket lah, Klaten sama Jogja. Sopak min Klaten. Iya. Iya kan? Oh, Tahu jadi lah lahir di pasti. Klaten. Terus saya di Klaten sampai umur 4 tahun. Oh, Habis itu ke Batam di orang tua. Oke. Oke. Jadi orang tua di sini sama orang tua ya, tetap ya. Iya. Sama orang tua. Sama Oke. orang tua. Bima ini anak keberapa dari? Anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, dua Oh, bersaudara ya. bersaudara. Yang adiknya cewek. Adiknya cewek. Oh, adiknya Pas. cewek. Satu pasang. Oke, Bim. Jadi topik kita sore ini tuh keterbatasan itu berkah yang disyukuri. Kalau kita lihat Mas Bima ini sebenarnya ada sakit ya Mas Bim ya. Kalau kondisi badannya sendiri ya. Dari kecil itu pas saya lahir itu udah didiagnosa lemas itu. Oke. Jadi ototnya itu gerak tapi lemes. Oke. Nah, itu kayak polio, dibilang polio enggak, dibilang polio juga enggak, tapi bisa gerak tapi lemes. Oh, gitu. Iya. Tulang ya, berarti penyakit tulang ya? Tulang, otot. Tulang dan Oh, iya. oke. Tapi kalau jalan masih bisa jalan. Jalan masih bisa, cuma ya lemes. Artinya lemes. Enggak sekuat orang normal gitu. Berarti naik tangga juga harus dibopong. Naik tangga ya dibopong. Nah, pada saat kuliah sekolah selama ini, berarti kalau sekolah diantarin sampai ke kelas kayak gitu sama orang tua. Ya dari SD, SMP, SMA itu diantar ke kelas itu sama orang tua selalu. Selalu ya. Iya. Kalau sekarang Mas Bima kegiatannya apa sih? Sekarang saya bareng teman-teman bangun bisnis di bidang bisnis ya. iya, animasi 3D. Waduh, sedap kan. Aku bilang apa, Kak? Iya, betul. Pasti nih keren. Pasti keren. 3D loh mainannya. Berdua. Saya ada berlima, Oke. termasuk saya sendiri. Jadi satu di situ, satu teman saya. Oh. Halo, brother. Halo. Kita ngobrol dulu sama Mas Bima ya. Mas, Berarti teman satu kampus ya? teman satu Ya, kampus. yang satu kampus, satu orang. Dua teman SMA. Oh, iya. Satu lagi teman SD. Jadi bisnisnya baru berjalan atau memang? Baru udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Sebelum lulus sudah saya bangun. Sebelum lulus. Emang idenya dari Bima sendiri? Idenya dari teman saya. Jadi saya tuh istilahnya kayak itu loh, kayak membagi ide. Jadi kerjasama. Kerjasama dari 2 orang. Saya ajak teman SMA saya yang dari ITS kuliahnya untuk gabung ke bisnis saya ini. Nah, jadi kami saling kami tuh saling berbagi ide, berbagi skill dalam membangun bisnis yang masih dirintis ini. Iya, tapi emang ngerti ya, emang jago ini animasi lah segala macam ya. Karena Kalau dari Bima Iya. sendiri ya, emang ngerti ya segala macam. Karena kan ada nih pebisnis yang dia sebenarnya nggak ngerti core bisnisnya, cuman dia tahu to manage the capitalnya mungkin gitu kan. Nah kalau Bima berarti emang expert di sana yang ngerti soal animasi dan segala karena macam. tadi juga diurusannya Iya. multimedia ya. Kalau saya sih lebih ke
teknisnya gitu. Teknisnya Iya, ya. lebih ke saya teknis ngerti lah gitu. ya. Ya, emang udah suka desain ya dari Ya suka seni gitu lah. suka Desain. seni. Ngegambar bisa ngegambar? Ngegambar bisa, tapi saya punya prinsip. Saya tuh nggak mau gambar hewan hidup. Saya maunya gambar benda mati, kayak Oh. lingkungan, kayak gedung-gedung. Apa tuh alasannya kenapa? Alasannya itu saya suka sama view pemandangan. Pemandangan gitu ya, Iya, landscape segala daripada macam ya. daripada gambar hewan manusia saya susah. Nggak bisa. Oh iya iya iya. Mungkin taste-nya lagi ya. Dia lebih seneng yang kayak pemandangan daripada kayak Iya, subjek benar. gitu loh. Iya. Tapi kalau dulu Bima dari sekolah bisa mengikuti, maksudnya kan mencatat tuh segala macam. Apakah itu bisa mengikuti dari sekolah dulu? Dulu waktu kecil itu saya itu sebetulnya telat 1 tahun sekolah. Oke. Telat soalnya dulu waktu daftar tuh ditolak karena alasan gini. Ini Iya iya. Jadi ya selama 1 tahun itu saya dididik orang tua saya buat apa namanya, belajar sendiri belajar sendiri. Oke. biar saya lebih siap Untuk masuk sekolah. oh ya sekolah gitu. Nah akhirnya pas sudah umur 7 tahun saya alhamdulillah diterima di SD swasta Oh. Di Batam ya. di Batam ya. Nah jadi di situ saya mengikuti sekolah biasa, belajar nulis. Nulis itu bisa, cuma tulisannya agak kurang rapi gitu. Oke. Tapi guru saya memaklumi. Nah, Oke. jadi selama 3 tahun awal sekolah itu SD, saya tuh selalu diantar orang tua, kemana-mana diantar. Baru kelas 3 sampai kelas 6 ke atas saya pengen mandiri. Soalnya ibu saya punya anak baru, kan adik saya lahir baru. Nah, Oke. jadi ibu saya fokus ngurus adik saya pengen mandiri, belajar mandiri. Punya Keren, prinsip keren, mau keren. mandiri ya. Iya, walaupun masih dibantu teman-teman saya kalau jalan-jalan gitu. Nah, dan alhamdulillah selama SD saya nggak pernah kelas 10 besar, selalu 10 besar. Selalu Kalau- 10 besar Selalu ya. besar. Iya. Keren, Betul. keren. Pasti inilah. Berarti sekolah pertama kali di Batam ya? Ya di Batam, Di Batam. SD. SD apa itu? SD Al Azhar 2 Batam. Oh, Al-Azhar dua. Iya. Oke. Tapi teman-teman juga tidak pernah menyindir atau ini kan sebenarnya. Soalnya dulu ada, Dibully Ada, gitu tetap ya? ya pernah dibully. Lebihnya sih ngebully cari jalan, Oh. kayak fisik. Iya, Tapi itu cuma sebatas bercanda aja, soalnya habis itu have fun gitu. Oh, oke. Kayak nggak Tetapin ada di apa namanya? Di pojok itu nggak ada, di pojok itu nggak ada, di pojokin tuh nggak ada. Oke, nggak Tap- kayak yang di Jakarta Iya, itu ya. maksudnya pernah sampai yang bully keras gitu ya nggak? Ngebuat Bima sampai kayak misalnya stres atau marah atau gimana? Oh, Trauma lah misalnya. Nggak pernah, malahan saya tuh kalau dibully saya malah ketawa. Soalnya Iya, iya. ngebulinya itu bercanda itu, kan saya kan bungkuk ini. Saya dibilang kayak Sasori, Naruto. kan dia bungkuk itu. Iya. Saya nggak ngerti keren ya. gimana ini Naruto ini. Tolong para Naruto ini bisa dijelaskan Aku ya. nggak ngerti aku. Ya, tapi lo ya juga pede aja kak ya. Emang iya. Aku so ngerti aja ya. Nggak, aku cuma tadi yang aku ceritain. Aku tuh punya temen namanya Randy Agustino. Mudah-mudahan dia nonton ini. Dia itu malah nggak punya jari. Jarinya tuh cuman kayak 2. Tapi hari ini dia tuh musisi pemain keyboard. Nah itu. Hebat, konser Ini di sama mana-mana. dengan Bima juga, dia ininya kalau tadi kita ngelihat juga tangannya sebenarnya pegang ini mau saja Iya. ini ya, tapi dia bisa mendesain coba. Iya, iya. Tapi emang dari kecil Bima udah tertarik pada dunia kayak gambar, seni, animasi atau karena proses pembelajaran nih? Soalnya dulu saya tuh pengen jadi pemain bola. Udah, pemain bola. Soalnya dulu saya Iya, lihat di TV itu nonton MU kan, nonton Ryan Giggs Ini tuh. tuh lihat jaketnya. Oh, Emang Ryan Giggs ya? Ya, Ryan Giggs tuh Iya, 88. Oke. Tolong aku keren nggak banget. ngerti lagi nih. Keren. Oh, berarti ini ya, Red Devil ya? Iya, dari kecil udah suka bola. Jadi pengen jadi pemain bola waktu itu. Iya. Dulu saya pernah ini kan sama orang tua berdebat. Aku ini pengen banget dioperasi biar sembuh total. Biar bisa jadi pemain bola kan. Itu SD. Total sih dia SD. masih kecil, Iya. masih bego lah istilahnya. Enggak bego. Terus. Ya terus orang tua ya realistis. Oh, Apa namanya ngasih tahu kamu itu kondisinya kayak gini. Cobalah pikir biar realistis lagi kan. Iya. Nah, jadi saya ya udahlah, sebenarnya saya jadi pemain bola nggak bisa. Tapi saya mikir baru, gimana aku jadi pelatihnya? Oke. Jadi pelatih iya, bola kan. iya. iya, tetap ya. Jadi dari SD itu saya pengen banget jadi pemain bola. Tapi mulai SMP saya tahu dunia baru, dunia komputer. Jadi pas pelajaran komputer saya tuh semangat belajar internet, belajar untuk tuh pakai Corel Draw gitu kan. Nah desain gitu masih gampang-gampangan lah, desain kecil-kecilan. Itu dulu SD Corel Draw ya. SMP. Jadi waktu SMP tuh saya mulai suka sama dunia komputer. Itu dunia komputer tuh enak banget. Jadi kita main komputer, duduk aja, kita nggak perlu gerak kemana-mana. Nah ditambah orang tua saya waktu itu setuju kalau saya di dunia komputer aja bekerjanya. Dari rumah duduk
kerja gitu ya, biar enak gitu kan, gak banyak gerak. Berarti awal dari situ kali ya. Iya, dari Berangkatnya. sebenarnya pengen jadi pemain bola tapi nggak bisa. Tapi kalau misalnya di operasi itu sebenarnya bisa sembuh juga sebenarnya ya. Kalau udah operasi sebetulnya nggak bisa sih, soalnya udah total gitu, Oh, oke. udah nggak bisa. Apa memang rasanya ngilu, ada tetap kadang kambuh gitu, nggak ada Rasanya juga? nggak ngilu, cuma lemes gitu sih. Oh, lemes gitu ya. Iya, iya. Iya, kayak nggak ada tenaga gitu. Jadi kalau misalnya kayak bangun tidur gitu biasanya Bangun tidur Masih bisa, bisa ya? masih bisa. Masih bisa. Yang susah tuh kayak diri lama, terus loncat-loncat nggak bisa, loncat-loncat. Berarti dulu selama pelajaran olahraga pasti nggak ikut ya? Ya dulu, ya kalau dulu olahraga guru saya tuh untungnya peduli kan. Untungnya Jadi peduli. saya dikasih tugas, Oh, oke. tugas yang tertulis, Teori berarti ya ya? teori. Oke, Yang tentu saya tuh suka banget kalau ada teori gitu kan, belajar sepak bola, belajar volley, belajar apa tuh saya suka banget. Apalagi ilmu tentang bola tuh, saya pasti seringnya Senang ya? jawab pertanyaan pasti cepat kalau soal bola. Oke. Iya. Gitu. Bima selama inilah menjalani ini, apa pernah merasa minder kayak gitu dengan melihat sekitar teman-teman kita kayak gitu? Menurut tuh Pernah nggak sih merasa di posisi itu gitu? sering sih. Dulu waktu saya SMP, saya mulai ngerasa lebih gede lagi, ngerasa hidup ini semakin lama semakin berat deh. Dulu saya di SMP 3 Batam kan. Ya. Oh, SMP Wih, 3. Iya. favorit juga ya. Iya. Wih. Di situ kan banyak saingan, ditambah lokasinya pun juga agak susah karena dia luas kan. Iya, iya, betul. Nah, di situ saya ngerasa cobaan makin berat, banyak saingan yang lebih Pintar. pinter. Soalnya kata orang tua saya gini, kamu fisik kamu boleh kayak gini, tapi kamu harus punya apa yang kamu tonjolkan ke dunia luar, yaitu kecerdasan. Nah di situ saya merasa kayak minder. Saya di SMP 3 itu teman-teman saya tuh rata tidak pintar, dan saya ngerasa kalau saya rata-rata, saya takutnya nggak bisa bersaing gitu kan. Itu dulu saya punya awal kayak gitu, punya pemikiran kayak gitu dulu kan waktu awal-awal SMP. Sampai SMA pun di SMA 1 itu saya juga ngerasa minder. Saya teman-teman saya itu pada pintar, sementara saya biasa-biasa aja, fisik juga biasa-biasa. Tapi waktu di SMP sama SMA masuk 10 besar juga kan tapi? SMP SMA saya nggak 10 besar. Oh, disitulah merasa kamu tidak ini ya? Iya, merasa banyak banget saingan. Oke. Iya. Tapi kan semuanya tidak dinilai dari juara itu kan, bisa dia 10 iya, besar hari atau ini- nilai ya. Hari ini Bima malah buka perusahaan nih Iya, kan? ibaratnya Buat dia bikin bisnis sendiri. Nah, itu. Keren-keren lah. Jadi desain yang sekarang kamu fokuskan itu lebih ke usaha apa ya, Bim? Oh, saya tuh sama teman-teman lebihnya ke 3D visualization bangunan. Jadi misal ada gedung, jadi saya sama teman-teman desain gedungnya, Maksudnya kayak SketchUp gitu-gitu SketchUp ya, SketchUp gitu ya. Iya. Jadi sekarang lebih ke 3D. Dan Iya. kalau pesanan-pesanan ini diterima? Alhamdulillah pesanan Banyak ya? udah banyak. Dulu saya pertama kali itu malah dapat job itu bikin animasi Masjid Agung II Batam di Tanjung Mincang. Oh, iya iya iya. Itu Kayak kamu yang Madinah itu ya. ini? Itu yang desain mereka. Oke. Tapi mereka punya problem. Gimana caranya biar Men-3D-kan. video ini bisa dianimasikan dan dipresentasikan dengan baik. Oh. Ah, itu Bima yang garap. Lagi saya sama teman-teman saya mulai garap. Jadi saya masukin ke SketchUp, saya bikin dia tampilannya menjadi realistis render. Realistis. Jadi orang itu bisa ngeliatnya tuh bagus. Iya. Soalnya awalnya mereka tuh punya problem. Gimana biar bisa mempresentasikan dengan baik. Gitu. Iya, jadi itu Bima yang bikin. Iya, Selama ini job-job dari pemerintah banyak berarti? Lumayan ya? lumayan sih. Tapi nggak terlalu banyak juga. Enggak. Tapi untuk jajan atau buat ini udah cukup Ya sebenarnya. sebenarnya sih masih kurang sih. Soalnya saya juga sambil ini juga nge-build perusahaannya juga. Oh, Sambil oke. investasi Masih merintis gitu. lah ya. Masih Iya. merintis. Tapi ya good point lah saat kita udah mulai mencoba kan. Jadi benar. nggak selalu tenggelam dalam mungkin kekurangan kita segala macam. Sebenarnya aku iri sama Bima ini. Aku pengen bekerja dari rumah aja di depan komputer. Iya iya. Iya kan? Lebih enak kan Bim? Sebenarnya kalau dari rumah itu ada gak enaknya. Kenapa tuh? Enaknya itu kita bebas bangun jam berapa, tidur jam berapa, bebas. Gak enaknya itu kadang sendiri, kesepian, Iya iya. gak ada temen. Gak ada teman. Oh. Gak ada lawan bicara ya. Kalau ngomong sama lawan rumah lagi ya gitu-gitu aja, bosen ya. Iya, semuanya rumput tetangga lebih hijau. Iya. Kalau kita pengen jadi Bima, Bima pengen jadi kita ya, pekerja-pekerja kantor ini. Nah tapi Bim pernah nggak sih sampai yang kayak stres atau kadang
kalau ada tuh biasanya kayak cerita-cerita yang pengen bunuh diri nih karena atas Ya, tadi kelakuan ada segala satu macam. narasumber Pernah- kita merasa merasa terpuruk, dia pengen bunuh bunuh diri. diri. Bim. Pernah nggak sampai titik ya kita bilang segila itu kali ya? Pernah nggak? Pernah. Kalau bunuh diri sih Enggak. enggak sih, cuma pernah di titik itu sampai down banget ngadepin realita. Itu pas kuliah. Oh, Itu pas kuliah ya? Iya, tuh semester 4 itu mulai ngerasa semakin lama semakin berat cobaan saya. Jadi kayak ngerasa, nanti kalau aku lulus, aku bisa nggak jadi orang. Dia kan orang juga, Bim. Maksudnya orang Bisa yang sukses lah ya. maksudnya orang yang lebih ini loh, lebih sukses gitu kan. Oke, Iya. oke. Terus. Nah, saya takutnya orang tua saya makin lama makin tua. Iya. Saya takutnya nanti kalau orang tua saya misalnya nih udah tiada gitu, saya takut nggak bisa mandiri. Jadi saya udah mikir sampai situ kan. Terus saya juga mikir nanti gimana cari jodoh, gimana ada nggak yang mau sama saya gitu kan. Ada kepikirannya ya. Sepas itu juga pikiran. Terus gimana nanti saya ngadepin klien, ngadepin bos, saya bisa nggak ya kuat gitu. Soalnya saya waktu kuliah itu ngerasa itu udah berat banget, ngadepin tugas, ngadepin dosen, ngadepin lingkungan itu ini udah kayak adir life gitu lah, udah adir life. Jadi ya part merasa bener-bener wah ini makin berat nih. Dan saya sempat punya pikiran saya kayaknya putus kuliah. Soalnya saya dulu mikirnya skripsi itu butuh fisik yang kuat karena kita cari narasumber, kita cari data gitu kan. Terus saya sampai segitunya saya mikir. Pas semester 4 itu kan udah pertengahan kuliah. Nah akhirnya waktu udah mau skripsi itu, waktu itu saya punya pemikiran. Waktu saya lihat di TV kan, ada seorang, saya lupa namanya, tapi dia lulusan S2 di Australia. Dia fisiknya kayak saya, tapi dia lebih ini, kayak di kursi roda kan. Dan itu saya termotivasi. Kalau dia aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, akhirnya dari situ saya mulai bangkit, saya mulai nge-push diri saya sendiri untuk lebih berani lah ngadepin hidup. Iya. Tapi semuanya bisa kan kamu lewatin pada saat skripsi? Ya alhamdulillah bisa, cuma sih lewatin ini yang dosen pembimbingnya. Itu kayaknya penderitaan seluruh mahasiswa ya. Semua mahasiswa melewati dosen pembimbing. Iya. Tapi jadi kenangan manis lah ya. Iya. Bakal jadi cerita seru lah. Iya, benar. Harusnya. Iya. Bim, ada titik apa yang membuat kamu semangat untuk menjalani ini, maksudnya jalan hidup kamu gitu loh. Orang tua. Motivasi saya terbesar ya. Pertama itu kakek saya almarhum. Oh, Kenapa kakek ya justru. Ya, jadi saya waktu kecil itu dekat sama kakek, daripada orang tua saya dekat sama kakek saya. Oh, iya. kenapa dengan kakek? Soalnya waktu saya umur dari kecil sampai umur 4 tahun, saya tuh dititipin ke kakek nenek saya. Dititipin. Nah, jadi di situ kakek saya tuh benar-benar sayang sama saya, sayang banget kan. Iya. Sampai saya dibilangnya cucu paling terbaik lah, cucu paling ini. Sampai saya ngerasa sama ini kakek saya kok segininya banget. Nah akhirnya sewaktu skripsian itu kakek saya lagi sakit di kampung. Jadi saya punya tekad, saya pengen wisuda, saya pengen tunjukin foto saya wisuda ke kakek saya. Nah jadi di situ saya benar-benar nge-push di saya sampai saya benar-benar berhasil megang toga. Dan alhamdulillah kakek saya bila saya pakai toga itu sampai akhirnya kakek saya meninggal kemarin bulan Mei. Tapi udah sempet lah ya, Ya, mewujudkan apa kemauanmu untuk kakek ya. Iya. Ya, goalsmu udah tercapai satu. Ya, harusnya udah bisa lah yang lain Aku menuju step lain. aku sedih sekali. Tapi nggak apa-apa, dengan semangatnya Bima ini ya, aku nggak Iya. tidak ya malu lah sama diri kita yang kondisi kita full, kondisi kita sehat-sehat aja, tapi Bima yang seperti ini dia bisa mempush dirinya untuk aku harus bisa mencapai apa yang aku inginkan gitu. Nah kita sering mengeluh ya, gitu kan, Bim. Kamu suka kesel dengan orang-orang seperti itu kan? Sebetulnya saya juga suka ngeluh sih. Cuma saya lebih bisa ngontrol, biasanya lebih fokus ke apa yang saya mau. Gitu. Dan ini masih ada apakah cita-cita kamu yang pengen kamu ini lagi? Sebenarnya cita-cita saya itu yang paling utama itu saya pengen ke Manchester. Emang pengen ke Old Trafford kali ya? Iya ya. boleh.
Nanti siapa tahu bareng Sir Alex Ferguson. Iya, pokoknya pengen bola itu ya. Iya, iya, iya. Pengen ngelihat. Iya, soalnya saya juga termotivasi dengan MU. Oke. Jadi dulu tuh saya kecil MU tuh pasti bisa menang walaupun lagi posisi tertinggal, comeback. Jadi saya pengen kayak gitu. Saya pengen saya bisa comeback, pengen jadi lebih baik daripada yang saya sekarang. Ini bro, ini kan suka MU. Siapa pemain favorit muda? Dulu Ryan Giggs. Oh, Ryan Giggs ya. Ya, Yang sekarang kalau sekarang Rashford. Rashford ya. Iya. Keren, playmaker. Enggak, terusin aja terus. Nggak ngerti ya. Oke, kita lanjutkan dengan yang lain. Terus aja terus. Ngomongin bola gue nggak ngerti. Bim. Ini sepanjang hidupmu lah ya, atau sekarang lah misalnya saat ini, apa nih mimpi terbesarmu? Sekarang kan dirimu lagi menjalankan sebuah, kalau kita bisa ngomong mungkin startup lah, biarpun lagi sedang merintis. Tapi apa sih impian terbesarmu yang pengen sekali dirimu wujudkan nih? Saya cuma pengen satu sih, saya pengen motivasiin orang biar lebih baik daripada yang sebelumnya. Soalnya saya tuh terinspirasi sama Nick dari Australia. Dia walaupun nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia bisa jadi motivator yang hebat. Iya, disable juga ya, difabel ya. Difabel juga ya. Difabel ya. Difabel, disabilitas. Disabilitas. Jadi gini, sebenarnya bahasa Inggrisnya itu disable, tapi ada orang memakai gunain itu difabel. Difabel itu aku tahu di Jogja, waktu itu di Jogja. Kata-kata difabel itu kalau digunain. Ya kata halusnya buat Difabel itu bukan yang nggak ngomong ya? Hah? Oh, oke. Nanti kita selesaikan di belakang. Oke, kita lanjutkan saja. Bim, selama kamu build bisnis ini, gimana cara kamu untuk mempromosikan ya? Maksudnya inilah, nih ada promosi, ada marketingnya itu seperti apa dengan kondisi kamu yang seperti ini? Kamu melalui apa biasanya? Oh, kalau saya tuh awal-awalnya tuh saya lewat sosial media. Jadi saya tuh belajar IG marketing gitu kan. Oke. Jadi saya satu punya prinsip gini, saya harus punya dua hal. Pertama, personal branding. Yang kedua, company branding. Soalnya dua-dua hal ini saling mengikuti, saling membantu. Soalnya orang tuh kadang lebih ingat orangnya daripada perusahaannya. Oh iya, benar. Iya, Jadi benar. lebih ke orangnya, tokohnya ya. Ya, jadi saya ngebangun tuh beriringan. Dan alhamdulillah selama ini dapat klien tuh dari relasi saya selama ini. Sama ini. Dari relasi, dari teman dekat. Tapi motivasi kamu ini apa awal ini apa? Motivasi Iya. bangun bisnis. Iya. Dari SMA tuh saya kan masuk IPS. Waktu SMA itu saya tuh punya ketua kelas namanya Alfarizi. Oh, oke. Dia kuliah di Telkom. Oke. Jadi Alfarizi tuh pernah nyemangatin kita buat jadi pengusaha hebat. Kita jangan kelas sama anak IPA. Nah di situ saya mulai mikir, ya juga ya. Orang itu kalau jadi pengusaha pasti dia mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar dari dia. Betul. Contoh Bill Gates. Iya. Dia pernah bilang karyawan dia tuh di atas dia kepintarannya. Nah, saya termotivasi itu. Saya pengen jadi pengusaha, saya pekerjakan teman-teman saya yang mungkin lebih dari saya gitu kan, supaya bisa ngebangun bisnis ini jadi makin kuat. Gitu. Jadi motivasi gara-gara ketua kelasnya dulu. Ifaizi ya. Terima Halo, kasih Ifaizi. Alfarizi. Terima kasih sudah menginspirasi. Udah masih kenal sama kamu nggak? Masih kontak-kontakan ya? Masih. Oke. Iya. Apa cita-cita kamu untuk ini? Inilah bisnis kamu ini. Cita-cita saya pengen nanti umur mungkin 40-an saya pengen bisnis ini bisa mempekerjakan makin banyak orang, bisa makin Lebih banyak besar, mempekerjakan banyak seniman juga nanti yang bisa bergabung. Dan saya pengen bisnis ini bisa menyelesaikan banyak masalah di bidang animasi. Oke. Gitu. Gitu. Pengen lebih besar ya? Atau Iya. pengen udah punya gedung sendiri gitu? Pengen, ya insya Allah pengen. Pengen ya? Harus. Ini mungkin nanti 10 tahun lagi kita udah bisa ngelihat Bima. Iya. Dia punya kantor sendiri. Nggak apa-apa. Nanti kita tunjukkan foto ini. Iya. Kita pernah bersama Bima. Iya. Nanti kita yang diundang ke sana. Amin ya. Ya, harus. Oke. Bima, terima kasih Bima atas inspirasinya. Iya. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak muda sana. Anak-anak muda lah. Mungkin anak-anak muda ini Kayak kan yang kami ini. Iya, paling gampang galau, Iya. paling banyak ngeluhnya, tapi hari ini harusnya Bima bisa nih ngasih inspirasi ke mereka, pesan-pesan. Gimana sih? Yang pengen saya sampaikan itu sebetulnya simpel aja sih. Saya pengen orang itu kalian itu tekunin apa yang kalian suka. Yes. Tekunin dan fokus, itu aja kuncinya. Kalau kalian tekunin apa yang kalian suka, kalian fokus, kalian akan dapat apa yang kalian mau di suatu hari nanti.